Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Jika Anda berlayar ke tenggara dari kaki Pulau Sulawesi, melintasi selat sempit yang memisahkan daratan utama dengan gugusan kepulauan di bawahnya, Anda akan menemukan sebuah pulau yang unik. Dari kejauhan, ia tidak tampak seperti surga tropis yang subur dengan tanah vulkanik hitam yang gembur seperti di Jawa atau Bali. Ia tampak keras, putih, gersang. Itulah Pulau Muna, atau dalam bahasa penduduk aslinya, Wuna. Tanah ini adalah anomali geologis. Ia terbentuk dari karang purba yang terangkat dari dasar laut jutaan tahun lalu. Di sini, air adalah barang mewah. Sungai-sungai besar jarang mengalir di permukaan. Mereka bersembunyi, mengalir deras di dalam jaringan gua kapur bawah tanah yang gelap dan misterius. Di atas permukaan, hutan jati tumbuh liar di antara celah bebatuan cadas. Akarnya mencengkeram karang seperti jari-jari raksasa yang putus asa mencari kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah peradaban kerajaan yang agung dan berdaulat bisa lahir di atas batu karang yang keras dan tak kenal ampun ini? Jawabannya dimulai bukan dengan catatan sejarah tertulis, melainkan dengan mitos yang dibisikkan turun-temurun oleh para tetua adat, Kamokula. Sebuah kisah tentang pelaut yang tersesat, kapal yang pecah, dan bunga yang tumbuh di tempat yang mustahil. Jejak Saweri Gading, Bahtera yang kandas. Kisah bermula jauh di utara, dari Tanah Luwu di Sulawesi Selatan, tempat kelahiran epos terpanjang di dunia, Ila Galigo. Tradisi lisan Wuna menceritakan bahwa Saweri Gading, pangeran legendaris Luwu, sedang dalam perjalanan pulang setelah pengembaraannya yang panjang, konon hingga ke Tiongkok, untuk menemui cintanya. Kapal besarnya yang megah yang disebut Bahutara melintasi perairan Sulawesi Tenggara yang penuh dengan arus tak terduga. Namun, takdir berkata lain. Di perairan yang kini memisahkan Pulau Muna dan Pulau Buton, Bahutara menghantam karang. Kapal megah itu pecah berkeping-keping. Bagi masyarakat Wuna, peristiwa ini bukan sekedar kecelakaan maritim. Ini adalah kejadian penciptaan, Genesis. Puing-puing kapal itu konon menyebar dan menjadi asal-usul nama-nama tempat di pulau ini. Tiang layarnya yang patah terlempar dan mendarat di sebuah tempat yang kini disebut Lamasigi, tiang. Kemudinya terlempar ke tempat yang disebut Gihali, kemudi. Tali temalinya menjadi Labu-Lawa. Dan yang paling penting, para awaknya, bangsawan-bangsawan Luwu yang selamat, mendarat di pesisir pulau karang itu. Mereka tidak punya jalan pulang. Hutan jati dan batu kapur itu kini adalah rumah mereka. Disinilah sejarah dan mitos mulai berpilin. Para pendatang ini yang membawa serta peradaban tinggi, tata krama istana, kemampuan metalurgi, dan sistem sosial yang teratur, mulai berinteraksi dengan penduduk asli yang sudah mendiami gua-gua Muna sejak zaman prasejarah. Bukti arkeologis berupa lukisan dinding gua di situs Liang Kabori membuktikan bahwa manusia telah menghuni pulau ini ribuan tahun sebelum kedatangan bangsawan Luwu tersebut. Namun kedatangan para migran inilah yang memicu transformasi sosial. Pemimpin dari kelompok pendatang ini, atau mungkin keturunan langsung mereka yang telah berasimilasi, adalah sosok yang dikenal dalam sejarah lisan Wuna sebagai Beto Ambari. Penemuan sang bunga, lahirnya identitas Wuna. Beto Ambari bukanlah raja pada awalnya. Ia adalah seorang pemimpin kelompok, seorang primus inter pares, yang dituakan di antara yang setara. Pada masa itu, pemukiman penduduk masih tersebar di pesisir yang rawan serangan bajak laut dari Tobelo atau Mindanao. Dalam sebuah ekspedisi penjelajahan untuk mencari tempat pemukiman yang lebih aman dan strategis di pedalaman, rombongan Beto Ambari mendaki bukit-bukit kapur yang tandus. Di sebuah lokasi yang tinggi, di tengah hamparan batu karang yang tajam, mereka melihat sebuah fenomena alam yang ganjil. Ada sebuah batu cadas yang keras, retak sedikit di tengahnya.
Dan dari celah batu yang kering itu, tumbuh sebatang tanaman berbunga. Bunga itu tumbuh subur, sendirian, tanpa tanah yang terlihat, akarnya menembus batu. Warnanya putih, beberapa versi menyebut kuning atau merah, dan memancarkan aura kehidupan yang kontras dengan kematian karang di sekitarnya. Bunga itu mekar, menantang matahari dan kekeringan. Melihat itu, orang-orang dalam rombongan berseru, "Una! Bunga!" Beto Ambari dengan visi seorang pemimpin melihat ini sebagai wahyu, sign. Tanaman itu adalah simbol ketahanan, simbol bahwa kehidupan dan peradaban bisa mekar di tempat yang paling keras sekalipun, asalkan memiliki akar yang kuat. Disinilah kita akan membangun negeri. Mungkin begitu titahnya. Tempat itu kemudian dinamakan Wuna, dan kerajaannya pun disebut Kerajaan Wuna. Nama ini melekat kuat, meskipun seiring berjalannya waktu, lidah para pedagang asing dan administrasi kolonial Belanda mengubah pelafalannya menjadi Muna. Beto Ambari kemudian didaulat menjadi pemimpin tertinggi, raja pertama atau Omputo, orang yang dipertuan. Namun, Wuna tidak langsung menjadi monarki absolut yang kaku. Struktur awal yang dibentuk Beto Ambari sangat unik dan mengandung elemen demokratis yang maju. Dia tidak memerintah sendirian. Dia membentuk dewan adat yang disebut Sarano Wuna. Wilayah kerajaan dibagi menjadi 4 distrik utama yang disebut Gorera, Kabawo, Tongkuno, Lawa, dan Katobil. Masing-masing distrik dipimpin oleh seorang pemimpin lokal Mino yang memiliki otonomi namun tunduk pada pusat. Inilah cikal bakal sistem pemerintahan Wuna yang canggih. Berbeda dengan banyak kerajaan lain di mana tahta diwariskan otomatis dari ayah ke anak, di Wuna, raja seringkali dipilih. Raja Wuna dipilih oleh Dewan Sara berdasarkan kapasitas dan kepatutan, bukan sekadar darah. Jika seorang raja dianggap melanggar adat atau tiran, Dewan Sara memiliki kekuasaan untuk menurunkannya. Analisis kritis, jejak Luwu, dan strategi politik. Disinilah kita harus berhenti sejenak dari narasi dongeng dan menggunakan pisau bedah sejarah. Apakah kisah kapal Sawer Gading itu fakta sejarah? Secara arkeologis, sulit membuktikan adanya bangkai kapal raksasa yang menjadi bukit. Namun secara antropologis dan politik, mitos ini sangat masuk akal dan memiliki fungsi strategis yang vital. Di Sulawesi kuno, kerajaan Luwu dianggap sebagai kakak tertua. Luwu memegang legitimasi spiritual tertinggi karena dianggap tempat turunnya para dewa, Batara Guru. Hampir semua kerajaan besar di Sulawesi, Goa, Bone, Konawe, berusaha menarik garis silsilah ke Luwu untuk mendapatkan legitimasi. Bagi kerajaan baru seperti Wuna, mengklaim bahwa pendiri mereka, Beto Ambari, berasal dari pecahan kapal Sawer Gading adalah langkah politik yang jenius. 1. Legitimasi darah. Ini memberikan darah biru instan kepada penguasa Wuna. Mereka bukan lagi sekadar kepala suku petani lokal. Mereka adalah keturunan Pangeran Luwu. Ini membuat status mereka setara atau duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan Raja-Raja Goa atau Sultan Buton. 2. Diplomasi. Ini menciptakan ikatan persaudaraan diplomatik dengan kerajaan lain. Dalam politik kuno, menyerang kerajaan yang memiliki leluhur sama dianggap tabu. Namun, bukti linguistik juga berbicara. Bahasa Muna dan bahasa Buton, Wolio atau Cia-Cia, memiliki perbedaan yang cukup signifikan, meskipun mereka bertetangga di pulau yang berdekatan. Bahasa Muna justru memiliki kemiripan struktur yang kuat dengan bahasa-bahasa di Sulawesi Tengah dan Selatan. Ini memperkuat teori migrasi dari utara ke selatan. Jadi, kemungkinan besar Beto Ambari adalah seorang pemimpin dari kelompok migran, mungkin bangsawan yang kalah perang atau mencari wilayah baru, dari Sulawesi Selatan yang membawa teknologi metalurgi, besi, sistem pertanian, dan tata negara ke Pulau Muna. Dia berhasil menyatukan suku-suku asli yang tinggal di gua dan bukit, memperkenalkan sistem kelas, kaumu untuk bangsawan, dan walaka untuk pejabat adat, dan mendirikan pusat pemerintahan di Bukit Batu yang aman dari serangan laut, yang kemudian dikenal dengan Kota Nowuna atau Kota Wuna. Penemuan bunga di atas batu mungkin adalah metafora yang indah untuk realitas politik. Dalam konteks geopolitik,
Bunga itu adalah kerajaan Wuna itu sendiri, sebuah entitas politik yang indah, beradab, dan berani yang berhasil tumbuh di atas batu geopolitik yang keras. Wuna terjepit di posisi yang sulit. Di selatan ada kekuatan maritim Buton yang sedang bangkit, di timur ada ancaman bajak laut, dan di utara ada kerajaan-kerajaan besar Sulawesi yang ekspansif. Beto Ambari tidak hanya menemukan bunga, dia menanam benih peradaban. Di bawah pemerintahannya, Wuna mulai membangun identitasnya. Mereka bukan lagi orang hutan atau orang gua. Mereka adalah orang Wuna. Mereka memiliki raja atau Omputo. Mereka memiliki hukum adat yang kuat, dan mereka memiliki harga diri yang sekeras karang yang mereka pijak. Namun, Beto Ambari hanyalah pembuka jalan. Dia meletakkan batu pertama fondasi. Tantangan sesungguhnya akan datang pada generasi selanjutnya. Kerajaan kecil di atas bukit karang ini akan segera menarik perhatian dunia luar. Pedagang mencari kayu jati kualitas terbaik, bajak laut Tobelo mencari budak, dan kerajaan tetangga mencari upeti. Wuna membutuhkan lebih dari sekadar bunga filosofis untuk bertahan hidup. Wuna membutuhkan pedang, dan pedang itu akan datang dalam wujud seorang anak muda, cucu atau keturunan Beto Ambari, yang kelak namanya akan digetarkan dari Ternate hingga Makassar. Anak itu adalah Laki Laponto. Sejarah sering melahirkan raja-raja yang duduk nyaman di atas tahta warisan. Namun sesekali, sejarah melahirkan seorang raja perang, sosok yang mengukir tahtanya sendiri dari darah musuh dan menyatukan negeri-negeri yang terpecah. Di kerajaan Wuna pada pertengahan abad ke-16, sosok itu bernama Laki Laponto. Laki Laponto, putra Raja Wuna ke-6 Sugimanuru, bukanlah pangeran yang hanya diam di istana. Masa mudanya dihabiskan di hutan dan pesisir, menguasai seni perang dan strategi. Dia dikenal memiliki karisma yang liar. Dia adalah tipe pemimpin yang membuat musuhnya gemetar hanya dengan tatapan mata, namun membuat rakyatnya rela mati demi perintahnya. Dia naik tahta sebagai Raja Wuna ke-7 di saat yang paling berbahaya. Langit di atas Laut Flores dan Laut Banda sedang gelap. Ancaman tidak datang dari kerajaan tetangga, melainkan dari hantu laut yang meneror seluruh pesisir timur Sulawesi. Hantu itu bernama Labolontio. Labolontio adalah seorang kapiten laut, bajak laut dari Tobelo, Maluku Utara. Namanya diucapkan dengan bisikan ketakutan di pasar-pasar dari Buton hingga Selayar. Konon, dia memiliki tubuh raksasa, bermata satu atau memiliki cacat mata yang mengerikan, dan memiliki ilmu kebal. Kulitnya tidak mempan senjata tajam selama kakinya masih menyentuh tanah atau geladak kapal. Armada kora-kora Labolontio membakar desa-desa pesisir, menculik penduduk untuk dijadikan budak, dan menjarah harta kerajaan. Baik kerajaan Wuna maupun tetangganya, kerajaan Buton, berada dalam posisi terkepung. Raja-raja tua tidak berdaya menghadapi teror maritim ini. Disinilah Laki Laponto melihat panggungnya. Ketika Labolontio mendarat di pesisir Buton, di daerah Boneati, dan menantang para kesatria lokal untuk berduel, tidak ada bangsawan Buton yang berani maju. Ketakutan melumpuhkan keraton. Dalam keputusasaan, petinggi Buton membuat sayembara. Siapapun yang bisa membunuh monster ini akan dinikahkan dengan putri raja dan diberikan kekuasaan tertinggi. Laki Laponto Raja Wuna yang pemberani menyeberangi selat. Dia tidak datang sebagai raja asing yang ingin menjajah, melainkan sebagai kesatria yang menjawab panggilan darah sesama rumpun. Pertarungan antara Laki Laponto dan Labolontio adalah legenda yang paling sering diceritakan di Sulawesi Tenggara. Itu bukan sekadar adu otot, itu adalah adu strategi. Laki Laponto tahu dia tidak bisa membunuh Labolontio dengan cara biasa. Dia mempelajari kelemahan musuhnya. Di pantai perpasir itu, Laki Laponto memancing amarah sang bajak laut. Dengan kelincahan seorang pesilat, dia menghindari sabetan parang Labolontio yang mematikan. Laki Laponto menunggu momen yang tepat. Saat Labolontio menerjang, Laki Laponto melakukan manuver cerdik, menendang pasir ke mata musuhnya atau menjebaknya hingga keseimbangannya goyah.
Ketika Labolontio terangkat sedikit dari tanah, entah karena melompat atau diangkat, kekebalannya sirna. Dalam satu tebasan kilat, Lakilap Onto memenggal kepala teror dari timur itu. Kemenangan ini mengirimkan gelombang kejut geopolitik. Dengan kepala Labolontio di tangannya, Lakilap Onto tidak hanya menyelamatkan Buton, dia telah menaklukkan hati rakyat dan bangsawannya. Petinggi Keraton Buton menepati janji mereka. Tapi apa yang terjadi selanjutnya melampaui ekspektasi siapapun. Mereka tidak hanya memberinya hadiah, mereka memberinya mahkota. Terjadilah peristiwa sejarah yang sangat langka, uni personal union. Lakilap Onto, yang sudah menjabat sebagai Raja Wuna ke-7, dilantik menjadi Raja Buton ke-6. Bayangkan implikasinya, dua kerajaan yang sering bersaing memperebutkan hegemoni wilayah, kini diperintah oleh satu orang. Satu tangan memegang dua tahta. Wuna dan Buton bersatu di bawah panji Lakilap Onto. Di Wuna, dia dihormati sebagai Omputo Sangia, raja yang keramat atau suci. Di Buton, dia dikenal sebagai figur pemersatu yang revolusioner. Namun, penaklukan fisik dan politik hanyalah babak pertama dari warisan Lakilap Onto. Babak kedua adalah penaklukan spiritual. Di tengah masa kejayaannya, pedagang dan ulama dari Melayu dan Arab mulai merapat di pelabuhan-pelabuhan Buton dan Muna. Salah satunya adalah Syekh legendaris Abdul Wahid, dipercaya berasal dari Johor atau Arab. Abdul Wahid tidak membawa emas, dia membawa ajaran tauhid. Lakilap Onto, dengan kecerdasan visionernya, melihat bahwa zaman sedang berubah. Era dewa-dewa lokal dan animisme mulai pudar di Nusantara. Ternate di utara dan Goa di barat sudah memeluk Islam dan menjadi kekuatan raksasa. Jika Wuna dan Buton ingin bertahan dalam percaturan global, mereka harus menjadi bagian dari jaringan persaudaraan Islam, ummah. Mereka butuh sekutu, dan Islam adalah bahasa diplomatik baru di Kepulauan Rempah-Rempah. Maka terjadilah transformasi besar itu. Lakilap Onto memeluk Islam. Di Buton, dia menjadi sultan pertama. Namanya diubah menjadi gelar yang agung, Sultan Murhum atau Kaimuddin dalam beberapa riwayat. Murhum berasal dari kata marhum, gelar yang biasanya diberikan pada raja yang sudah mangkat. Namun dalam konteks sufistik Buton, ini bermakna seseorang yang telah mematikan hawa nafsunya sebelum mati fisiknya. Proses Islamisasi ini tidak berjalan dengan pedang, melainkan melalui dekrit istana dan pendekatan budaya. Struktur kerajaan dirombak total. Di Buton, dia menciptakan sistem murtabat 7 yang berdasarkan ajaran tasawuf. Di Wuna, dampaknya juga terasa. Islam mulai meresap ke dalam struktur sarana Wuna. Hukum adat mulai diselaraskan dengan hukum syariah, meskipun adat lama yang kuat tetap dipertahankan dalam harmoni yang unik. Analisis kritis, strategi di balik penyatuan. Disinilah kita harus membedah narasi heroik ini, bagaimana mungkin satu orang bisa memegang kendali atas dua kerajaan yang memiliki adat dan bahasa yang berbeda, Muna dan Wolio atau Buton? Jawabannya adalah kebutuhan akan stabilitas. Abad ke-16 adalah masa yang kacau. Portugis mulai mengganggu Maluku. Ternate sedang ekspansif. Goatalo di Makassar mulai bangkit sebagai raksasa maritim. Kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi Tenggara terancam menjadi vasal atau bawahan kekuatan-kekuatan besar ini. Para bangsawan Dewan Sara di Wuna dan Buton, meskipun bangga dan independen, adalah politisi yang pragmatis. Mereka menyadari bahwa berdiri sendiri-sendiri berarti kehancuran. Mereka butuh sosok orang kuat atau strongman. Lakilap Onto adalah solusi sempurna. Dia memiliki darah bangsawan Wuna, tetapi dia juga penyelamat Buton. Dia memiliki kekuatan militer untuk mengusir bajak paut, dan dia memiliki visi diplomatik untuk merangkul Islam yang membawanya lebih dekat ke Ternate dan Turki Utsmani. Penyatuan Wuna dan Buton di bawah Lakilap Onto bukanlah penaklukan paksa satu negara atas negara lain. Itu adalah aliansi strategis. Namun, persatuan ini rapuh. Ia bergantung sepenuhnya pada sosok pribadi Lakilap Onto.
Ketika Lakilaponto, Sultan Murhum, semakin tua dan lebih banyak menghabiskan waktu di Keraton Buton, karena Buton memiliki posisi pelabuhan yang lebih strategis untuk perdagangan internasional dibandingkan pedalaman Wuna. Benih-benih kecemburuan mulai tumbuh di Wuna. Bangsawan Wuna mulai merasa diabaikan, mereka merasa rajanya telah menjadi orang Buton. Raja Wuna berikutnya, adik atau penerus Lakilaponto, Lakposasu, harus bekerja keras menjaga identitas Wuna agar tidak tertelan oleh bayang-bayang Buton yang semakin membesar. Inilah ironi dari warisan Lakilaponto. Dia adalah pahlawan terbesar bagi kedua kerajaan. Dia adalah bapak Islam bagi kedua negeri. Namun keberhasilannya menyatukan dua tahta juga menanamkan benih rivalitas abadi antara Wuna dan Buton. Rivalitas kakak-adik yang akan dimanfaatkan dengan kejam oleh VOC di abad-abad mendatang. Era Lakilaponto adalah zaman keemasan yang singkat namun menyilaukan. Itu adalah momen ketika Wuna tidak hanya bertahan di atas batu karang, tetapi berdiri sejajar dengan kekuatan-kekuatan besar dunia dipimpin oleh seorang raja yang pedangnya menaklukkan musuh dan doanya menaklukkan hati rakyat. Jika Anda mengunjungi Kesultanan Buton, Anda akan takjub melihat benteng Keraton Wolio yang megah berdiri di atas bukit yang menghadap langsung ke laut lepas. Itu adalah benteng maritim, sebuah pernyataan kekuasaan yang berteriak kepada dunia. Kami di sini dan kami menguasai lautan. Namun jika Anda menyeberang ke Pulau Muna, ke Kerajaan Wuna, Anda akan menemukan filosofi pertahanan yang sama sekali berbeda. Pusat kekuasaan Wuna tidak terletak di pinggir pantai yang gemerlap. Ia tersembunyi jauh di pedalaman, sekitar 30 km dari garis pantai, di atas dataran tinggi berbukit karang yang sulit dijangkau. Selamat datang di Kota No Wuna atau Kota Wuna. Kota ini bukanlah kota terbuka. Ini adalah sebuah benteng raksasa. Sebuah labirin pertahanan yang dirancang oleh para ahli strategi yang memahami satu hal krusial. Laut adalah jalan bagi musuh, tapi pedalaman adalah rumah bagi pejuang. Dinding tanpa semen, mahakarya orang Wuna. Bayangkan sebuah dinding batu, bukan dinding bata merah Majapahit, bukan dinding batu andesit Borobudur. Ini adalah dinding yang terbuat dari batu karang tajam yang diambil langsung dari bumi Wuna. Yang membuat benteng Kota No Wuna, terkadang disebut benteng Wuna, begitu istimewa adalah ukurannya dan tekniknya. Dinding benteng ini membentang melingkari area seluas ribuan hektar. Beberapa sejarawan lokal memperkirakan panjang total keliling benteng ini mencapai lebih dari 8 km, menjadikannya salah satu benteng terluas di dunia, bahkan mungkin lebih luas dari benteng Wolio di Buton yang terkenal itu. Teknik konstruksinya membuat arsitek modern geleng kepala. Nenek moyang orang Wuna tidak menggunakan perekat, tidak ada semen, tidak ada putih telur, tidak ada tanah liat. Mereka menggunakan teknik susun sirih atau dry stone masonry. Batu-batu karang yang tidak beratulan disusun sedemikian rupa, saling mengunci, saling menahan beban, hingga membentuk tembok setinggi 2 hingga 4 meter dengan ketebalan mencapai 3 meter. Dinding ini begitu kokoh, hingga mampu bertahan selama berabad-abad, menahan gempa bumi dan gempuran meriam VOC. Pembangunan benteng ini bukanlah proyek semalam. Ia dimulai sejak era raja-raja awal, mungkin diperkuat secara masif di era Lakilaponto, bab 2, dan terus disempurnakan oleh raja-raja selanjutnya seperti Laposasu dan Latitakono. Kenapa mereka membangun tembok besar di tengah pulau terpencil? Jawabannya adalah paranoia yang beralasan. Wuna hidup di lingkungan geopolitik yang buas. Bajak laut dari Tobelo dan Mindanao terus mengintai untuk menculik manusia atau budak. Kerajaan Gowatalo di Makassar sedang berada di puncak ekspansi militernya, dan tetangga mereka, Buton, semakin kuat. Raja-raja Wuna menyadari bahwa angkatan laut mereka mungkin tidak sekuat Goa atau Buton. Jika mereka bertempur di laut atau di pantai, mereka akan kalah. Jadi mereka menarik musuh ke darat. Strateginya brilian. Biarkan musuh mendarat.
Biarkan mereka kelelahan mendaki bukit karang yang panas dan kering. Dan ketika mereka tiba di pedalaman, hancurkan mereka di depan dinding benteng ini. Benteng Kota Nowuna memiliki banyak pintu gerbang atau lawana. Setiap gerbang dijaga oleh panglima perang terpilih. Di dalam dinding inilah peradaban Wuna berkembang dalam isolasi yang aman. Di balik dinding batu yang dingin itu, kehidupan sosial kerajaan Wuna berdenyut dengan sistem yang sangat terstruktur. Masyarakat Wuna terbagi dalam stratifikasi yang kaku namun fungsional. Pertama, kaummu, bangsawan tinggi. Golongan ini adalah keturunan langsung raja-raja awal, hanya dari golongan inilah seorang raja atau omputo boleh dipilih. Mereka adalah eksekutif, para jenderal, dan administrator. Yang kedua, walaka, bangsawan adat. Ini adalah golongan yang unik. Mereka bukan keturunan raja, tapi mereka memegang kekuasaan legislatif. Merekalah yang menjaga adat, dan yang paling penting, merekalah yang memiliki hak untuk memilih dan melantik raja. Ketiga, Anangkolu, rakyat jelata. Petani, tukang, dan prajurit yang menjadi tulang punggung ekonomi. Pusat kehidupan di dalam benteng adalah Kamali atau Istana Raja dan Masjid Agung. Setelah Islam masuk, Kota Nowuna menjadi pusat penyebaran agama di pedalaman. Suara azan bergema di antara dinding-dinding karang, memanggil para kesatria untuk bersujud sebelum berlatih perang. Namun dinding yang melindungi mereka dari luar juga mengurung mereka di dalam. Dan di ruang tertutup, intrik politik tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Demokrasi purba dan konflik internal. Sistem politik Wuna adalah anomali di Nusantara. Di Jawa, raja adalah wakil Tuhan yang mutlak atau God King. Di Wuna, raja adalah mandataris adat. Raja Wuna tidak mewariskan tahta kepada anaknya. Ketika seorang raja mangkat atau diturunkan, Dewan Adat Sarano Wuna yang didominasi oleh golongan Walaka akan bersidang. Mereka akan menyeleksi para pangeran dari golongan kaummu. Siapa yang paling cakap? Siapa yang paling berani? Siapa yang paling saleh? Jika seorang raja dipilih ternyata menjadi tiran atau melanggar sumpah jabatan, Dewan Sarano Wuna memiliki hak konstitusional untuk melakukan impeachment atau pemakzulan. Mereka bisa menurunkan raja. Ini adalah bentuk demokrasi purba yang canggih. Check and balances. Golongan Walaka mengontrol kaummu dan kaummu melindungi Walaka. Namun sistem ideal ini memiliki cacat fatal, faksionalisme. Karena setiap pangeran kaummu berpeluang menjadi raja, tidak harus putra tertua, persaingan antar saudara menjadi sangat ganas. Setiap pangeran kaummu membangun basis kekuatan sendiri di dalam benteng. Mereka melobi para anggota Dewan Sara atau Walaka, kadang dengan janji, kadang dengan ancaman. Intrik Istana Wuna seringkali berujung darah. Ada kisah-kisah kelam di mana seorang raja dibunuh bukan oleh musuh asing, tetapi oleh kerabatnya sendiri yang tidak sabar menunggu giliran. Atau oleh Dewan Sara yang merasa raja tersebut terlalu dekat dengan kekuatan asing, seperti Buton atau Belanda. Salah satu contoh ketegangan ini terlihat pada masa pemerintahan Latit Takono atau Raja Wuna ke-10. Dia adalah raja yang kuat yang memperluas wilayah dan memperkuat benteng. Namun kekuatan raja yang terlalu dominan seringkali membuat Dewan Sara gelisah. Keseimbangan antara raja dan Dewan Adat adalah tarian yang berbahaya di atas tali tipis. Analisis kritis, benteng darat versus benteng laut. Mengapa Wuna memilih strategi pertahanan yang begitu berbeda dengan Buton? Keraton Buton dibangun di atas bukit yang menghadap laut, karena Buton adalah kerajaan dagang, maritime state. Mereka hidup dari pelabuhan transit. Mereka butuh laut. Benteng mereka adalah alat untuk mengawasi jalur perdagangan rempah-rempah. Sebaliknya, Wuna adalah kerajaan agraris, agrarian state, yang berbasis pada pertanian lahan kering dan kehutanan, jati. Kekuatan ekonomi mereka ada di tanah, bukan di air. Dengan membangun ibu kota jauh di pedalaman, Kota Nowuna, mereka menerapkan strategi defense in depth atau pertahanan berlapis. Jika bajak laut atau kapal VOC menyerang pesisir Muna, mereka hanya akan menemukan kampung nelayan miskin. Harta karun kerajaan, logistik pangan, dan pusat pemerintahan aman tersimpan 30 km di pedalaman, di balik 3 lapis dinding batu tanpa artileri berat.
Inilah sebabnya mengapa Wuna, meskipun secara angkatan laut tidak sekuat Goa atau Buton, sangat sulit ditaklukkan secara militer. Dinding-dinding kota Nowuna bukan sekedar tumpukan batu. Mereka adalah manifestasi fisik dari karakter orang Wuna, keras, tertutup, mandiri, dan sulit ditembus. Namun dinding yang paling kuat sekalipun memiliki kelemahan. Dan kelemahan Wuna bukanlah pada batunya, melainkan pada manusia di dalamnya. Perpecahan internal antara faksi-faksi bangsawan di dalam benteng itulah yang kelak akan menjadi celah yang diintip oleh mata-mata VOC. Ketika musuh tidak bisa memanjat dindingmu, mereka akan mencoba membuat saudaramu membukakan pintu gerbang dari dalam. Dan itulah tragedi yang akan menghampiri Wuna di babak selanjutnya. Kota Nowuna berdiri megah, menantang zaman. Namun bayangan kapal-kapal layar dengan bendera 3 warna mulai terlihat di Cakrawala, membawa serta tawaran persahabatan yang beracun dan kontrak perjanjian yang akan menguji kekuatan dinding batu tersebut hingga penghabisan. Abad ke-17, angin perubahan berhembus dari arah barat, membawa aroma yang asing dan berbahaya. Bukan aroma rempah-rempah, tapi aroma mesiu dan keserakahan. Di perairan Sulawesi, kapal-kapal besar dengan layar mengembang dan bendera 3 warna, merah, putih, biru, mulai terlihat semakin sering. Mereka adalah kapal-kapal VOC, Verenigde Oost-Indisch Company, perusahaan dagang Belanda yang beroperasi layaknya sebuah negara. Mereka datang dengan satu tujuan, monopoli. Setelah menghancurkan Makassar dalam Perang Goa 1669 dan memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bonggaya, VOC menjadi penguasa de facto Lautan Nusantara Timur. Mereka mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah, dan bagi VOC, tidak ada yang lebih mencengkelkan daripada kerajaan kecil yang menolak tunduk pada aturan dagang mereka. Disinilah kerajaan Wuna dan kerajaan Buton, 2 saudara yang dulu disatukan oleh Laki Laponto, bab 2, menemukan diri mereka berada di persimpangan jalan yang tragis. Buton, yang merasa terancam oleh ekspansi Goa sebelumnya, memilih jalan pragmatis. Mereka melihat VOC sebagai pelindung. Kesultanan Buton menandatangani kontrak perjanjian dengan Belanda. Mereka menjadi sekutu, menyediakan pelabuhan bagi kapal VOC, dan sebagai gantinya, VOC melindungi Buton dari musuh-musuhnya. Tapi Wuna memilih jalan yang berbeda, jalan yang sunyi dan keras. Raja-raja Wuna, yang duduk di benteng batu mereka di pedalaman, memandang VOC dengan curiga. Bagi Wuna, kedaulatan adalah harga mati. Mengapa mereka harus menjual hasil bumi, kayu jati, kapas, budak, hanya kepada Belanda dengan harga murah? Mengapa mereka harus melarang pedagang Makassar atau Melayu masuk ke pelabuhan mereka? Ketegangan memuncak pada masa pemerintahan Laodepulu, bergelar Omputo Sanggia. Laodepulu adalah raja yang keras kepala. Dia mewarisi darah pejuang dari leluhurnya. Ketika utusan VOC datang membawa kertas perjanjian yang menuntut kepatuhan mutlak dan pembayaran upeti, Laodepulu menolaknya. Penolakan ini bukan hanya masalah ekonomi, ini masalah harga diri. Tanah ini adalah warisan leluhur kami. Mungkin begitu prinsipnya. Kami tidak pernah tunduk pada Goa, kami tidak pernah tunduk pada Ternate, dan kami tidak akan tunduk pada pedagang berkulit pucat ini. Bagi VOC, sikap Wuna adalah kanker. Jika satu kerajaan kecil dibiarkan membangkang, kerajaan lain akan ikut-ikutan. Presiden buruk ini harus dihancurkan. Namun VOC licik. Mereka tidak mau mengirim tentara Belanda yang mahal untuk mati di hutan Wuna. Mereka menggunakan senjata paling efektif dalam arsenal kolonial mereka, yaitu divide et impera, pecah belah dan kuasai. Belanda memanas-manasi Buton. Mereka meniupkan isu sengketa perbatasan lama, mengungkit klaim wilayah dan menjanjikan bahwa jika Wuna ditaklukkan, wilayahnya akan diserahkan kepada Buton. Tragedi pun mulai. Saudara diadu domba dengan saudara. Ekspedisi militer, hutan jati terbakar. Perang Wuna bukanlah perang terbuka di lapangan hijau. Ini adalah perang gerilya di medan neraka. Pasukan gabungan, tentara Belanda dengan senapan musket modern dan meriam, ditambah pasukan bantuan dari Buton yang mengenal medan, mendarat di pesisir Wuna. Rencana Belanda sederhana, berbaris cepat ke pedalaman, tembus dinding kota Nowuna, tangkap rajanya dan paksa dia tanda tangan,
selesai dalam seminggu. Mereka salah perhitungan. Mereka lupa bahwa Wuna adalah benteng alam, seperti dibahas di bab 3. Begitu pasukan invasi meninggalkan pantai dan masuk ke hutan jati, mereka memasuki mimpi buruk logistik. Jalanan setapak yang sempit dan berbatu karang merusak sepatu bot tentara Eropa. Panas terik yang dipantulkan oleh batu kapur membuat mereka dehidrasi. Tidak ada sungai untuk mengisi air, hanya mata air tersembunyi yang sudah ditutup atau dijaga oleh pasukan Wuna. Dan kemudian serangan itu datang. Rakyat Wuna tidak bertempur baris berbaris. Mereka adalah hantu di hutan mereka sendiri. Mereka bersembunyi di balik pohon jati raksasa, di celah-celah batu karang, dan di atas tebing. Serangan mendadak. Tombak dilempar, panah beracun dilesatkan, bunyi tembakan senapan lantaka, matchlock buatan lokal memecah kesunyian. Sebelum pasukan Belanda sempat membalas, para pejuang Wuna sudah menghilang ke dalam gua-gua kapur yang tak terpetakan. Belanda membalas dengan brutal. Karena frustasi tidak bisa menemukan musuh, mereka menerapkan taktik bumi hangus. Setiap kampung yang mereka lewati dibakar. Lumbung-lumbung jagung dan padi dimusnahkan. Tujuannya adalah membuat rakyat Wuna kelaparan dan memaksa raja mereka menyerah. Asap hitam membubung ke langit Wuna. Hutan jati yang keramat, sumber kekayaan kerajaan, sebagian terbakar. Namun Laodepulu tidak menyerah. Dia dan Dewan Sarano Wuna mundur lebih jauh ke dalam benteng utama di kota Nowuna. Ketika pasukan Belanda akhirnya tiba di depan dinding benteng kota Nowuna yang legendaris itu, mereka tertegun. Dinding batu setinggi 4 meter, tanpa semen, berdiri kokoh mengelilingi kota. Meriam-meriam VOC ditembakkan. Bum-bum. Batu karang pecah, tapi dinding itu terlalu tebal. Dan yang lebih mengecewakan bagi Belanda, ketika mereka akhirnya berhasil mendobrak gerbang atau memanjat dinding, mereka sering menemukan kota itu kosong. Rakyat Wuna telah mengevakuasi diri ke gua-gua pertahanan di bukit sekitarnya. Mereka membiarkan Belanda menguasai kota hantu. Pasukan VOC yang kelelahan, sakit malaria, dan kehabisan air tidak bisa bertahan lama di kota mati itu. Mereka terjebak. Malam hari, pejuang Wuna akan turun dari bukit dan melakukan serangan senyap, memotong jalur suplai musuh. Akhirnya, ekspedisi itu ditarik mundur. Wuna secara militer berhasil bertahan. Mereka babak belur, kampung-kampung mereka hancur, tapi mereka tidak takluk. Luka persaudaraan, warisan konflik. Namun, kemenangan ini terasa pahit. Yang paling menyakitkan bagi rakyat Wuna bukanlah peluru Belanda, melainkan kehadiran prajurit Buton di pihak musuh. Orang-orang yang bahasanya mirip, yang budayanya sama, yang leluhurnya satu, Laki Laponto, kini datang sebagai penakluk. Hubungan Wuna dan Buton rusak parah. Rasa saling curiga tertanam dalam-dalam. Di sisi lain, VOC belajar bahwa Wuna tidak bisa ditaklukkan hanya dengan satu serangan. Mereka mengubah strategi, dari perang militer menjadi perang ekonomi. Belanda memberlakukan blokade laut. Kapal-kapal Wuna dilarang berlayar. Pedagang dilarang merapat ke Muna. Pulau itu diisolasi. Biarkan mereka memakan batu karang mereka. Mungkin begitu pikir Gubernur Jenderal di Batavia. Perang saudara dan blokade ini memiskinkan Wuna secara perlahan. Di dalam istana Wuna sendiri, perpecahan mulai terjadi. Ada golongan bangsawan yang lelah berperang. Mereka melihat kemakmuran Buton yang bekerja sama dengan Belanda, dan mereka mulai berpikir, mungkin kita harus berdamai. Mungkin harga diri ini terlalu mahal. Ada faksi pro-perang yang dipimpin raja dan loyalis, dan faksi pro-damai yang seringkali didukung diam-diam oleh agen-agen Buton dan VOC. Intrik menjadi semakin tajam. Raja-raja yang terlalu keras melawan Belanda tiba-tiba meninggal misterius atau digulingkan oleh Dewan Sarano dengan alasan melanggar adat. Raja-raja yang lunak naik tahta, tapi kemudian digulingkan lagi oleh rakyat yang marah. Stabilitas politik Wuna hancur. Analisis kritis. Bab ini adalah studi kasus tentang bagaimana kolonialisme bekerja. Belanda tidak perlu menjadi kuat di segala tempat. Mereka hanya perlu membuat penduduk lokal saling membenci lebih besar daripada kebencian mereka kepada penjajah. Dengan membenturkan Wuna dan Buton, VOC memastikan bahwa tidak ada satu kekuatan pun di Sulawesi Tenggara yang cukup kuat untuk menantang hegemoni mereka.
Jika Wuna dan Buton bersatu, seperti di zaman Laki Laponto, mereka akan menjadi ancaman serius bagi jalur perdagangan rempah Maluku. Terpisah, mereka hanyalah dua kerajaan kecil yang sibuk bertengkar. Perlawanan Laode Pulu dan rakyat Wuna adalah heroisme yang tragis. Mereka berjuang mempertahankan kedaulatan di era di mana kedaulatan adalah barang mewah yang tidak terjangkau oleh kerajaan-kerajaan kecil. Mereka berhasil memukul mundur tentara Belanda secara fisik, tapi mereka kalah dalam perang waktu dan ekonomi. Benteng batu karang mereka bisa menahan peluru meriam, tapi tidak bisa menahan kelaparan dan isolasi. Pada akhirnya, Wuna di abad ke-18 dan 19 menjadi kerajaan yang merdeka tapi terpenjara. Mereka bebas di dalam dinding benteng mereka, tapi terputus dari dunia luar yang sedang berubah cepat. Dan isolasi inilah yang perlahan-lahan menggerogoti kekuatan mereka, mempersiapkan panggung untuk kejatuhan terakhir di babak selanjutnya. Awal abad ke-20, di atas benteng kota Nowuna, angin masih berhembus kencang, menerpa batu-batu karang yang telah berdiri selama ratusan tahun. Namun suasana di dalam istana telah berubah. Tidak ada lagi gemuruh persiapan perang. Tidak ada lagi diskusi panas di Dawan Saranowuna tentang strategi mengusir VOC. Yang ada hanyalah keheningan birokratis yang mencekik. Wuna, sang Garuda yang pernah terbang tinggi menantang Goa dan Ternate, kini sayapnya telah patah. Perlawanan gerilya yang gagah berani di abad sebelumnya, bab 4 topik sebelumnya, telah menguras energi kerajaan. Blokade ekonomi Belanda yang berlangsung puluhan tahun telah memiskinkan rakyat. Hutan jati yang dulu menjadi sumber kekayaan, kini dikontrol ketat oleh kompeni. Pada tahun 1966, ketika pemerintah Hindia Belanda melancarkan pasifikasi Sulawesi untuk menegakkan kekuasaan langsung, direct rule, Wuna tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan secara militer. Raja Wuna saat itu dihadapkan pada pilihan yang tidak mungkin. Bertempur sampai mati dan melihat rakyatnya dibantai oleh senapan mesin modern Belanda, atau menelan harga diri dan menandatangani surat kematian kedaulatan. Dengan berat hati, Raja menandatangani Lange Verklaring, atau perjanjian panjang. Dokumen ini jauh lebih buruk daripada kontrak dagang VOC zaman dulu. Dokumen ini menyatakan bahwa kerajaan Wuna bukan lagi negara berdaulat, melainkan bagian dari wilayah Hindia Belanda. Raja Wuna bukan lagi penguasa tertinggi, melainkan hanya semacam bupati otonom yang harus melapor kepada kontroler Belanda yang berkantor di Raha, kota pelabuhan baru yang dibangun Belanda untuk menggantikan kota Nowuna di pedalaman. Pusat kekuasaan dipindahkan paksa. Kota Nowuna, benteng di atas bukit itu, perlahan ditinggalkan. Raha menjadi pusat baru. Kota pesisir ini lebih mudah diawasi oleh kapal perang Belanda. Di sana administrasi kolonial berjalan efisien. Pajak dipungut per kepala. Jalan-jalan dibangun bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk mempermudah pengangkutan kayu jati ke pelabuhan. Selama 30 tahun, Wuna tidur dalam ketertiban kolonial. Para bangsawan kaummu, yang dulu adalah panglima perang, kini diubah menjadi birokrat berseragam yang mengurus administrasi desa. Malam panjang, pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945. Tidum panjang itu dikejutkan oleh ledakan bom. Tahun 1942, Belanda lari berbirit-birit, pasukan matahari terbit Jepang mendarat di Kendari dan menyebar ke Muna. Awalnya rakyat Wuna menyambut mereka sebagai saudara tua yang membebaskan mereka dari Belanda. Tapi ilusi itu hancur dalam hitungan bulan. Pendudukan Jepang adalah periode tergelap dalam sejarah manusia Muna. Jika Belanda mengambil hasil bumi, Jepang mengambil nyawa. Rakyat Muna dipaksa menjadi romusa. Pemuda-pemuda kekar yang dulu bangga sebagai keturunan prajurit, kini dikirim keluar pulau untuk kerja paksa membangun landasan pesawat atau benteng. Banyak yang tidak pernah kembali, seperti tragedi Junyo Maru di bab 3 topik sebelumnya. Di Muna sendiri, penderitaan merajalela. Jepang menyita beras dan jagung. Rakyat terpaksa makan bonggol pisang dan ubi racun, gadung, yang harus diolah lama agar bisa dimakan.
kain menjadi langka. Orang-orang kembali memakai kulit kayu atau karung goni. Namun penderitaan ini memiliki efek samping yang tak terduga. Ia meratakan stratifikasi sosial. Di hadapan kebrutalan Jepang, bangsawan dan rakyat jelata sama-sama menderita. Struktur feodal yang kaku mulai retak. Semangat egaliter mulai tumbuh bersamaan dengan bisik-bisik tentang Indonesia merdeka yang didengar dari radio selundupan. Merah putih di atas karang. Agustus 1945. Berita proklamasi kemerdekaan tiba terlambat di pulau terpencil itu, dibawa oleh pelaut-pelaut yang nekat menyeberang dari Jawa dan Makassar. Raja Wuna terakhir, Laode Pandu, menghadapi momen sejarahnya. Belanda mencoba kembali dengan membonceng sekutu, Nika. Mereka ingin mendirikan Negara Indonesia Timur, NIT, di mana Wuna akan menjadi bagiannya, sebuah negara boneka federal. Namun, arus sejarah tidak bisa dibendung. Pemuda-pemuda Muna yang telah ditempa oleh penderitaan zaman Jepang tidak mau lagi menjadi bawahan siapapun, baik Belanda maupun Raja Feodal. Mereka ingin menjadi Indonesia. Terjadi pergolakan sosial. Raja Laode Pandu, dengan kebijaksanaan seorang negarawan yang melihat bahwa zaman kerajaan telah usai, memilih untuk berintegrasi. Pada akhirnya, kerajaan Wuna membubarkan diri. Struktur Sarano Wuna yang telah bertahan selama 600 tahun dari zaman Beto Ambari hingga Laode Pandu resmi berakhir. Wuna menjadi Kabupaten Muna, bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Republik Indonesia. Sang Garuda tidak jatuh karena ditembak. Sang Garuda mendarat, melipat sayapnya dan memilih untuk menjadi bagian dari kawanan burung yang lebih besar, Garuda Pancasila. Warisan yang tak lapuk oleh hujan. Kerajaannya mungkin sudah hilang dari peta politik. Benteng Kota Nowuna kini menjadi situs sejarah yang ditumbuhi semak belukar. Tapi apakah Wuna benar-benar mati? Tidak. Sebuah peradaban dinilai bukan dari seberapa lama istananya berdiri, tapi dari apa yang mereka wariskan kepada dunia. Dan warisan Wuna sangatlah unik dan mendalam. Warisan 1. Kagati, layang-layang purba. Jauh sebelum Wright bersaudara memimpikan pesawat terbang, dan mungkin sebelum orang Cina menerbangkan layang-layang kertas, orang Wuna sudah bermain dengan angin. Di situs Purbali yang Kabori, Gua Tulis, terdapat lukisan dinding berusia 4.000 tahun yang menggambarkan manusia sedang menerbangkan layang-layang. Ini adalah bukti arkeologis bahwa layang-layang tertua di dunia mungkin berasal dari Muna, bukan Cina. Tradisi ini masih hidup hingga hari ini dalam bentuk Kagati Kolope. Ini bukan layang-layang mainan. Ini adalah karya seni aerodinamika yang jenius. Terbuat dari daun ubi hutan, kolope, yang dikeringkan dan dijahit dengan serat nanas, Kagati bisa terbang selama berhari-hari tanpa turun. Nenek moyang Wuna menerbangkannya setelah panen, membiarkannya mengapung di angkasa sebagai penjaga kebun dan doa kepada Tuhan di langit. Ketika Kagati mengudara, ia mengeluarkan suara dengungan atau kamumu dari pita yang dipasang di busurnya. Suara itu adalah suara jiwa Wuna, bertahan di tengah angin kencang, terbang tinggi meski terikat pada bumi yang keras. Warisan 2. Karakter manusia karang. Warisan terbesar Wuna bukanlah benda, melainkan karakter manusianya. Hidup di atas batu karang yang gersang selama berabad-abad telah menempa genetika sosial orang Muna. Mereka dikenal sebagai orang yang keras, to the point, dan memiliki harga diri atau siri yang tinggi. Mereka adalah perantau ulung. Karena tanah di rumah sulit diolah, orang Muna menyebar ke seluruh Nusantara, dari Ambon hingga Jakarta. Dimanapun mereka berada, mereka dikenal sebagai pekerja keras yang cerdas dan setia kawan. Filosofi pertahanan benteng Wuna, bab 3, telah bermetamorfosis menjadi filosofi hidup. Pertahanan diri yang kuat, kemandirian, dan kemampuan untuk bertahan dalam kondisi sesulit apapun. Kesimpulan, kemenangan kultural.
Saat kita menutup lembaran sejarah ini, kita melihat sebuah paradoks. Secara militer dan politik, kerajaan Wuna kalah. Mereka ditaklukkan Belanda, diduduki Jepang, dan akhirnya diserap ke dalam republik. Tidak ada lagi raja yang memerintah di Muna hari ini. Namun, secara kultural, Wuna menang. Mereka tidak punah. Bahasa Muna masih dituturkan dengan bangga. Hukum adat masih digunakan untuk menyelesaikan sengketa di desa-desa. Dan semangat Laki Laponto, sang penakluk yang visioner, masih mengalir di darah setiap anak Muna. Kerajaan Wuna adalah bukti bahwa sebuah negeri kecil yang terjepit di antara raksasa dan berdiri di atas tanah yang miskin bisa menulis sejarahnya sendiri dengan tinta emas. Mereka mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak selalu tentang seberapa luas wilayahmu atau seberapa besar armadamu. Kekuatan adalah tentang kemampuan untuk menumbuhkan bunga di atas batu kadas, kemampuan untuk menciptakan keindahan, kagati, dan peradaban Sarano Wuna di tengah keterbatasan yang paling ekstrim. Wuna adalah benteng karang yang abadi. Dinding fisiknya mungkin runtuh, tapi dinding identitasnya berdiri tegak, tak tergoyahkan oleh ombak zaman. Sejarah kerajaan Wuna adalah bukti nyata ketangguhan sebuah peradaban yang mampu mekar di atas lahan tandus dan keras. Dari mitos kedatangan Bahka Saweri Gading hingga penemuan filosofis bunga di atas batu, Wuna tumbuh menjadi kekuatan geopolitik yang disegani di Sulawesi Tenggara. Puncak kejayaannya terukir abadi di bawah kepemimpinan Laki Laponto, Sultan Murhum, sosok visioner yang tidak hanya berhasil menyatukan dua takhta, Wuna dan Buton, tetapi juga membawa transformasi spiritual melalui Islam, membuktikan bahwa diplomasi cerdas dan kekuatan militer bisa berjalan seiring untuk menghadapi ancaman global pada masanya. Namun, narasi Wuna juga menyimpan tragedi memilukan tentang harga mahal sebuah kedaulatan. Benteng Kotano Wuna yang masif dan strategi pertahanan berlapis di hutan jati memang mampu menahan gempuran fisik pasukan VOC, tetapi pada akhirnya tidak mampu menahan politik adu domba, divide et impera, yang memecah persaudaraan serumpun dengan Buton. Kejatuhan Wuna bukan disebabkan oleh rapuhnya tembok pertahanan fisik, melainkan oleh isolasi ekonomi dan erosi persatuan internal yang dimanfaatkan secara kejam oleh kolonialisme, mengubah saudara menjadi musuh dalam perang yang melelahkan. Pada akhirnya, meskipun entitas politik kerajaan Wuna telah melebur ke dalam Republik Indonesia, warisan kulturalnya tetap berdiri tegak laksana batu karang pulau tersebut. Identitas manusia karang yang berkarakter keras, mandiri dan setia kawan, serta tradisi layang-layang purba gagati yang mendunia, menjadi monumen hidup bahwa Wuna tidak pernah benar-benar takluk. Sejarah Wuna mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa lama istananya berdiri, melainkan dari seberapa kuat karakter dan identitas manusianya bertahan melintasi zaman. Terpukau dengan ketangguhan manusia karang yang membangun benteng terluas di Nusantara tanpa perekat semen, kisah kerajaan Wuna adalah bukti bahwa sejarah Indonesia Timur menyimpan epik kepahlawanan dan strategi militer yang tak kalah dahsyat dari Jawa atau Sumatera. Jika Anda ingin mengungkap lebih dalam, bagaimana Laki Laponto menyatukan dua tahta dan mengapa VOC harus menggunakan siasat licik untuk meruntuhkan pertahanan Wuna, jangan berhenti di sini. Bagikan narasi sejarah yang hilang ini kepada kerabat Anda, dan mari kita diskusikan. Pelajaran apa yang paling relevan dari jatuhnya Sang Garuda untuk kita hari ini? Baca naskah lengkapnya untuk menemukan jawabannya. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.